Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang untuk bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih dan kuasa-Nya, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah dalam hadirat-Nya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih. Sepanjang malam kami boleh tidur nyenyak. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh bersama-sama lagi menikmati hadirat. Saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu, menyenangkan dan menyukakan hati. Sebab inilah rindu kami kepadamu. Hidup kami menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati. Sebab kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, lebih lagi mencintai-Mu. Sebab Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kami rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu.
lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Hallelujah. Hallelujah. Ajaib Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau. Sebab Engkau segalanya dalam hidup kami. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Sebab kami mau lebih dalam lagi mengenal, lebih dalam lagi tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, ajaib, ajaib, ajaib. Tidak ada yang lain selain Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, sebab Kau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji, layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti hanya Engkau, hanya Engkau, Kau satu-satunya, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ajaib,
ajaib. Terima kasih, terima kasih. Hanya kepadamu, hanya kepadamu hati kami percaya. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama sepertimu. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib bagi kami. Sebab itu hanya kepadamu kami berharap dan kami percaya. Bahkan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Yang kami percaya, yang padanya kami berharap. Sebab Engkau Allah yang setia, yang tak pernah ingkar janji. Engkau yang selalu ada bersama kami. Sebab kami memujimu, kami menyembah, meninggikan Engkau, Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkau penolong yang setia dalam hidup kami. Engkau yang memelihara hidup kami dan menyediakan semua keperluan. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Ya, Yesusku tak pernah gagal. Berkatakan penolong yang setia bagi kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Ya,
pernah ada mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami mau tetap percaya dan selalu percaya Engkau Tuhan yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus. Engkau adalah Tuhan yang setia dan tak pernah ingkar janji. Sebab itu kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang setia. Biar setiap janji-janji firman-Mu menyegarkan jiwa. Bapak, terima kasih. Siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya dan kami melakukannya dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Oke. Pagi pengan semua. Pengan. Hari ini kita di Galatia 4. Saya bacakan ya. Berikutnya tentang tidak ada lagi perhambaan. Yang kumaksudkan ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sekalipun ia tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Namun setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan
dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghamba pada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Namun sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih tepat lagi, sesudah kamu dikenal Allah, mengapa sekarang kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia lemah dan miskin dan mau mulai menghamba lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Berikut selanjutnya, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku. Sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik dari kamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu karena penyakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, tidak kamu anggap sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Namun kamu telah menyambut aku seperti menyambut malaikat Allah, bahkan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Sekarang di mana kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa seandainya mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tapi bukan dengan maksud yang baik, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu, bukan hanya bila aku ada bersamamu. Anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus berbentuk di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada bersamamu pada saat ini, dan dapat mengubah nada bicaraku, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Berikut selanjutnya, Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak, seorang dari perempuan yang menjadi hamba dan seorang dari perempuan yang merdeka. Namun anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu dilahirkan seperti biasanya, sedangkan anak dari perempuan yang merdeka itu dilahirkan karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Namun Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan dialah ibu kita. Sebab ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-soraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan sendirian akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Adapun kamu, saudara-saudara, sama seperti Ishak, kamu adalah anak-anak janji. Namun sebagaimana dahulu, dia yang dilahirkan seperti biasanya, menganiaya yang dilahirkan menurut roh, demikianlah juga sekarang. Namun apa yang dikatakan kitab suci, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Amin. Kita baca, dengar lagi. Lebih apa ya, kalau aku singkatkan lebih ke seperti perjalanan kita lah ya. Sekarang
kita nih awal-awalnya seperti, walaupun kita ahli waris, tapi kita seperti apa, budak atau hamba. Kita hidup seperti budak atau hamba. Sesungguhnya kita seperti apa ya, anak kecil gitu. Walaupun sebagai pemilik, tapi dia belum sah umurnya, belum akil balik. Jadi hidup kita masih waktu belum mengenal Tuhan lah ibaratnya. Hidup dalam ketakutan, takut dihukum, takut melakukan sesuatu yang salah. Kita tidak apa ya, melakukan sesuatu tuh takut-takut gitu. Takut salah, takut nggak disayang. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, misalnya kita ingin sesuatu, kita cara berpikir kita, aku harus melakukan sesuatu dulu supaya aku dapat sesuatu. Untuk mendapatkan cinta Tuhan, kasih Bapakku, aku harus melakukan sesuatu dulu. Itu pengenalan kita sebagai orang yang belum dewasa lah ibaratnya ya, yang tidak bertanggung jawab. Sampai perjalanan kita sudah akil balik, kita harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita mau merubah paradigma kita, pikiran-pikiran kita yang salah. Kita harus belajar apa ya, bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Kita harus mulai bisa mengenal Bapak kita, bahwa Bapak kita itu mengasihi kita bukan karena kita melakukan hal-hal yang menyenangkan Bapak, Bapak baru mengasihi kita. Bukan melakukan hal-hal yang baik dulu kita baru mendapat upah. Karena Bapak kita tidak seperti itu. Dia mengasihi kita apa adanya. Tidak perlu kita susah-susah harus melakukan sesuatu baru kita dapat. Kalau perjalanan aku pribadi dulu seperti itu juga. Aku mau anakku sembuh, aku rajin melayani, doa supaya aku dapat sesuatu dari Tuhan. Puasa, pokoknya semuanya dilakukan supaya, karena pemikiran yang tidak betul, tidak pemikiran yang salah. Aku melakukan sesuatu biar aku dapat sesuatu gitu. Jadi itu seperti ya perjalanan kita lah ya, jatuh bangun sampai mungkin aku bisa ngerti ya orang-orang ini ya, kayak di titik ketika sudah capek melakukan segala sesuatu, jawaban doa tidak datang, bisa pikiran mencari yang lain. Apalagi di sekitar kita bukan orang-orang yang sungguh-sungguh gitu ya. Bisa menawarkan kita, ke sini, ini bagus ini sudah terbukti ini, ayo ke sini. Jadi sempat juga tergoda, sempat juga, terserah, biarinlah, lu mau apa terserah, karena kita tidak apa ya, tidak melarang, tidak melarang, tapi membiarkan aja gitu. Yang menganjurkan bawa ke sini ini itu pamannya Yonatan ya. Jadi terserah dia mau apain, terserah aja gitu loh. Kalau memang benar bisa itu ya terserah. Tapi kenyataannya tidak ya, tidak diizinkan Tuhan untuk melalui itu mengalami kesembuhan. Jadi kadang-kadang aku bisa maklumin kalau orang sudah di titik ibaratnya di titik terendah lah ya. Jadi tapi kalau dalam perjalanan aku bersyukur bisa cepat tobat ya. Bersyukur bisa cepat tobat, bisa sadar. Nah, kadang memang kita seperti itu, tidak apa ya, tidak mendapatkan jawaban langsung berpaling. Iman kita tidak apa ya, tidak kuat lah ya. Nah, yang saya dapat dari semua ini intinya ya, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan
betul atau salah itu harus berdasarkan firman. Jadi baru-baru ini ada yang bertanya gitu ya di Tionghoa ya. Kalau anak saya menikah, gitu, anak saya menikah, dia orang tua dari keluarga pria minta di pemberkatan secara Buddha. Jadi itu boleh apa tidak? Jadi ada yang tergantung. Maksudnya kalau kita untuk memenangkan jiwa boleh-boleh aja katanya. Jadi ada yang juga yang menjawab tidak boleh. Terus ada yang bilang gini, kalau engkau merasa damai melakukannya, lakukanlah katanya. Jadi saya bingung dengar. Emang bisa damai kalau gitu? Saya rasa tidak akan bisa damai karena eh, segala sesuatu bukan didasarkan damai kita. Kita melakukan itu karena damai aku lakukan. Karena aku mau memenangkan jiwa, damai aku lakukan. Saya kira kalau menurut aku bilang bukan menurut hatimu yang damai, tapi harus menurut kebenaran firman Tuhan dong. Sedangkan yang ku tahu kata Tuhan, gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Nah itu menurut aku ya. Tapi aku tiba-tiba teringat, katanya ada yang bilang sama saya, Pak Hedi dulu pernah bilang, apa ya, boleh atau apa ya? Itu benar nggak sih Pak? Nanti Pak dan sorry nanti Bapak jelasin ya. Terus itu menurut aku. Jadi intinya kita harus membangun hubungan dengan Tuhan, membaca ya ujung-ujungnya 4M. Kita baru bisa mengetahui apa yang kita lakukan itu benar atau tidak. Itu menurut aku. Jadi kembali ke Rasul Paulus ini orang yang luar biasa ya. Dia memenangkan jiwa, bergumul untuk mereka, dan ketika mendengar mereka mau kembali ke itu ilah-ilah, dia bergumul seperti apa katanya, aku seperti kembali seperti sakit bersalin. Jadi satu lagi, ini contoh mentor yang baik, pemimpin yang baik. Jadi kita mau belajar seperti Rasul Paulus. Ketika kita melihat yang kita muridkan, yang kita sudah menangkan, mulai mau jatuh, harus segera kita tolong, kita sadarkan kembali, kita ingatkan kembali. Jangan kita hanya berpangku tangan. Nah, kayaknya itu dia 2 poin yang saya dapatkan dari renungan hari ini. Pak, silakan tambahkan Pak. Saya kembalikan Pak Eri. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Jadi ini tentu masih berkaitan dengan apa yang disampaikan di pasal sebelumnya. Bagaimana Paulus menegur dengan keras orang-orang di Galatia. Bahkan kalau kemarin memakai kata betapa kamu menjadi bodoh karena mau kembali kepada hal yang lama. Nah, hari ini diperjelas, kan kita sesungguhnya dulu memang diperhamba oleh dosa, tapi karena kasih karunia kita diselamatkan, dan seharusnya dari titik mulai kita diselamatkan, perjalanan rohani kita kan harusnya dimulai dan terus bertumbuh semakin dewasa. Tapi kan memang pada kenyataannya setiap orang mempunyai pertumbuhan yang berbeda. Karena kalau kita kembali kepada apa yang Paulus juga pernah tulis di surat kepada jemaat Korintus, orang lain, kalau dalam konteks waktu itu Paulus katakan, Paulus cuma membangun fondasinya, menyampaikan Injil, karya salib, sehingga orang menjadi percaya. Tetapi untuk membangun terus di atasnya, yaitu kembali tanggung jawab masing-masing orang. Nah, ada orang yang kita lihat di dalam perjalanan rohaninya,
dia bisa membangun hidup rohaninya dengan begitu cepat, bahkan dengan kualitas emas, ya, perak, batu permata. Tetapi ya tidak dapat disangkal bahwa ada begitu banyak juga orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, pengikut Kristus, membangun sih, tapi yang membangunnya asal-asalan, hanya dengan jerami, rumput kering, kayu kering, sehingga ketika ada sedikit saja masalah, ya seperti apa yang tadi Ibu Ros tadi katakan kan, yang dengan mudahnya begitu ada tawaran, ada godaan, begitu mudahnya meninggalkan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, dan kembali kepada, kalau di pasal ini digambarkan kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan lagi kepadanya. Nah, tentulah doa dan harapan kita bagi setiap kita yang ada hari ini, yang tentunya sudah bertahun-tahun mengikut Yesus, bertahun-tahun kita belajar firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Saya berdoa kita sudah di level dewasa. Makanya sepanjang tahun ini kan fokus gereja kita dari Efesus pasal 4 ayat 13 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengenalan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dalam kepenuhan Kristus. Sehingga apa? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Nah, makanya ada begitu banyak kasus seperti yang tadi Ibu Ros sampaikan. Ya, kalau ditanya boleh tidak boleh, ya kalau mau memakai sudut pandang pemahaman kita tentang firman Tuhan kan udah jelas nggak boleh. Tapi kalaupun kita ngomong nggak boleh, apakah mereka akan ikutin nasihat kita? Belum tentu juga. Toh keputusan ada di tangan mereka, konsekuensi yang akan mereka tanggung ya mereka sendiri juga akan tanggung. Walaupun tentu dalam ketidakmahatauan kita, walaupun mereka memberikan berbagai macam alasan seperti yang contoh Ibu Ros tadi katakan, ya ini kan dalam rangka untuk memenangkan jiwa, ya puji Tuhan. Syukur-syukur ini strategi, walaupun miris sih, kalau itu pun disebut sebagai strategi. Ya, walaupun kenyataannya ada juga sih. Akhirnya dengan berjalannya waktu, akhirnya semua keluarga yang lain bisa dimenangkan, puji Tuhan. Makanya kalau soal boleh tidak boleh kan tergantung level, tergantung tingkat kedewasaan dan pemahaman. Nah, seperti itu. Tapi tentunya sekali lagi prinsip firman itu kan bagi saya, bagiku. Ya harusnya aku bertumbuh sehingga aku mempunyai iman yang benar, sehingga seperti yang lagu kemarin saya katakan, kalau lagu yang zaman dulu kan mengikut Yesus keputusanku, apapun yang terjadi bahkan nyawa taruhannya, ya aku akan tetap mengikut Yesus. Aku tidak akan pernah berbalik lagi kepada hal-hal yang dulu. Kalau lagu yang dimodernkan sekarang ya dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, dalam segala keadaan, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, ya sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, itu yang harusnya kita lakukan dalam hidup kita. Tapi sekali lagi hidup itu kan keputusan. Dan itu akan teruji dengan situasi, kondisi, keadaan, atau kalau bahasa Paulus kepada jemaat di Korintus, ya segala sesuatu nanti akan diuji oleh api. Nah, apakah memang selama kita mengiringi Yesus sampai detik hari ini, kita yang mempunyai tanggung jawab membangun kerohanian kita memang sungguh-sungguh membangunnya dengan harga yang mahal kita bayar, dengan kualitas emas, perak, batu permata, sehingga kita tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Dan tentulah itulah mengapa kita belajar firman, kita merenungkan firman, dan kita melakukan firman.
Karena sekali lagi ya seperti di perikop-perikop berikutnya, kan kita sudah diingatkan, jangan sampai kita juga menjadi seperti anak sulung. Kita kayaknya sih tinggal sama Bapak, tapi kita nggak merasa bahwa kita ini anak. Kita tetap bermentalkan hamba yang melakukan segala sesuatu untuk Bapak karena mengharapkan sesuatu. Padahal paradigma yang benar adalah, kan kalau tadi Bu Ros katakan kan banyak orang, aku mau lakukan sesuatu nih untuk Tuhan, supaya Tuhan memberikan sesuatu kepada aku. Sehingga pada akhirnya banyak yang mengalami rasa kecewa. Kok rasanya aku sudah sungguh-sungguh loh dengan Tuhan, sudah pelayanan, sudah memberikan semua yang ada padaku, tapi kok aku nggak mendapatkan apa yang aku mau ya. Nah, padahal kan itu paradigma yang salah. Makanya memang iblis kan suka memutar balik. Kalau memutar balik kan sesuatu yang ya hanya diputar, nggak beda jauh, kayaknya mirip-mirip, tapi itu sesuatu yang sangat berbeda. Padahal kan paradigma yang benar harusnya gini, aku sudah menerima segala hal dari Tuhan. Aku sudah menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Dan hari ini aku akan belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, makanya konsep kekristenan kita harus benar. Konsep beribadah kita harus benar. Ya, seperti kalau bahasanya Pak Krismanu sama, apakah kalau tadinya saya nggak baca Alkitab, terus sekarang saya rajin baca Alkitab, maka kasih Tuhan akan bertambah, berkat Tuhan akan bertambah? Oh no. Apakah tadinya saya nggak ambil bagian dalam pelayanan, sekarang saya melayani, maka kasih dan berkat Tuhan akan bertambah dalam hidup kita? Enggak. Justru waktu kita tadinya nggak baca Alkitab, sekarang rajin baca Alkitab, itu karena kasih kita kepada Tuhan yang bertambah. Waktu tadinya kita nggak melayani, sekarang kita sungguh-sungguh melayani, bahkan dalam keadaan apapun, kita tetap setia melayani, itu kasih kita yang bertambah kepada Tuhan. Karena kalau kasih Tuhan sudah sempurna, karena Allah itu kita sempurna. Kasih kita yang semakin hari, harus semakin bertambah. Karena itu kasih Suaranya putus-putus, kita Pak. kepada Allah. Oke, saya coba video ya. Oke, saya coba mematikan video. Apakah suara saya masih putus-putus? Bagus, Pak. Oke, jadi itu tadi kembali kepada paradigma. Makanya Paulus kepada jemaat di Roma katakan kita harus mengalami pembaharuan akal budi. Makanya hari-hari ini ketika kita dapat pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang benar, dan itu yang mengubah paradigma kita jadi benar, sehingga kita punya iman yang benar. Sehingga kita tidak menjadi ya seperti anak-anak terus dalam kekristenan, yang hanya terus meminta, dan kalau nggak dikasih ngambek. Nah, itu anak-anak. Tapi kalau orang dewasa justru berpikir bagaimana aku menyenangkan hati orang tuaku. Sehingga ya sekali lagi seperti apa yang Paulus katakan, kita ini udah jadi ahli waris loh. Segala sesuatu yang ada pada Bapak kita itu kita bisa nikmati kok. Jadi jangan punya lagi mental sebagai hamba. Jadi sama seperti digambarkan anak-anak Hagar dan anak-anak Sarah. Mau seperti apapun anak Hagar itu ya juga tetap anak seorang hamba. Tapi yang disebut anak perjanjian itu ya anak dari Sarah yang memang lahir karena sebuah janji. Nah, kita bersyukur di dalam Kristus. Tadi kita dikatakan kita ini menjadi anak, kita menjadi ahli waris. Nah, jadi sekali lagi, mari Bapak Ibu, fondasi iman kita sama, yaitu percaya kepada Yesus. Tapi yang menentukan apakah kita akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang bertumbuh, ya sekali lagi, itu apa yang harus kita lakukan, itu bagian kita. Kalau gereja kita 2 bulan ini contoh belajar bicara tentang fondasi dalam rumah tangga kita, ya ayo bangun fondasi rumah tangga kita. Sehingga 2 bulan ke depan kita akan belajar menjadi keluarga yang dipulihkan untuk bertumbuh terus.
Nah, tapi kan masanya ada begitu banyak keluarga yang berpuluh-puluh tahun berumah tangga, kerjaannya cuma sakit, menyakiti, terus rekonsiliasi, mengampuni, terus saling menyakiti lagi, dikonseling lagi, rekonsiliasi, saling mengampuni. Mutar begitu terus hidupnya. Hidupnya nggak bertumbuh. Bertumbuh itu kan artinya dia menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, ini hidupnya aja masih diurusin orang lain terus. Nah, tapi saya berharap ya bukan saja kekristenan kita secara pribadi, tapi kekristenan kita dalam rumah tangga kita benar-benar kita dibangun dengan fondasi yang benar pada karya salib dan kemudian ya kita membangunnya terus. Makanya kekristenan kita jangan asal-asalan, tapi kekristenan kita ya yang sungguh-sungguh. Nah, gimana caranya? Ya tidak bisa tidak selain 4M. Itu saja kalau saya. Kalau pertumbuhan rohani ya 4M, menerima firman Tuhan setiap hari, merenungkannya siang dan malam, melakukannya sebagai gaya hidup, terus membagikannya kesaksian hidup. Kalau dalam hubungan suami istri ya 4M juga, mengenali pasangan, memahami pasangan, menerima pasangan, dan menyesuaikan diri dengan pasangan. Nah, itu akan membuat baik hidup kita secara pribadi, rumah tangga kita akan kuat. Sehingga itu tadi, makanya kami sudah hapus kata masalah dalam hidup. Karena seringkali ketika kita menjadikan sesuatu itu masalah, yaitu tadi, kita akan menganggap masalah kita lah yang paling berat. Dan ketika kita berharap dengan ekspektasi kita, seharusnya Tuhan lakukan begini, 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 karena aku sudah lakukan begini, 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 begini. Ya, tinggal tunggu waktu saja, kecewa, dan kita akan berbalik lagi kepada roh yang lemah dan miskin yang tadi katakan firman Tuhan. Tapi sekali lagi doa kita bersama, semakin hari kita semakin bertumbuh dewasa, tidak menjadi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Itu sudah lebih tinggi lagi, bukan hanya karena soal masalah uang, bukan lagi masalah tersinggung, tapi ini sudah sampai di level bahkan angin pengajaran pun udah nggak menggoyahkan iman kita. Nah, itu maunya Tuhan dalam kekristenan kita. Tapi ya dalam konteks jemaat Galatia ya masih ditemukan mereka dengan mudah diombang-ambingkan oleh Injil yang lain. Nah, yang seperti saya katakan ya ada begitu banyak orang kalau dasar Injilnya nggak benar, makanya berkali-kali saya juga ingatkan jemaat kalau pergi beritakan Injil yang benar, bukan hanya sekedar promosi. Percaya Yesus, nanti kamu sembuh. Percaya Yesus, nanti kamu akan diberkati, bisnismu nggak bangkrut. Iya, Tuhan bisa lakukan itu. Tapi kalau fondasi imannya karena sembuh, karena nggak bangkrut, satu saat ketika dia menghadapi situasi yang sama sakit dan nggak sembuh-sembuh, ya dia akan tinggalkan Tuhan. Ketika dia kembali diizinkan Tuhan mengalami situasi ekonomi sulit, dan dia merasa kok katanya Tuhan memberkati, ternyata enggak, dia akan tinggalkan Tuhan. Karena orientasinya mencari Tuhan, sekali lagi seperti orang beragama pada umumnya, hanya hal-hal materi duniawi sementara. Makanya mari sampaikan Injil itu, kabar baik itu dengan cara yang baik, dan dimulai dari hidup yang baik. Atau seperti Mbak Bu yang katakan, kabarkan Injil kebenaran dengan cara yang benar, dimulai dari hidup yang benar. Oke, itu saja mungkin yang saya tambahkan. Jadi mari terus bertumbuh Bapak Ibu, oleh pembaharuan akal budi kita, oleh kuasa firman dan Roh Kudus, sehingga kita memiliki iman yang benar, dan itu pasti akan membuat kita kuat. Kapan firman kita membuat kita kuat? Ya, pada waktu firman yang kita dengar, kita lakukan. Seperti Matius 7 ayat 23 24 katakan. Orang yang mendengar dan melakukan seperti orang yang membangun rumah di batu karang yang teguh. Sehingga kalaupun ada banjir, angin, hujan, dia nggak akan roboh. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Ros. Oke, Willy yang berdoa ya, nanti tutup dalam doa oleh Ibu Ros. Oke, terima kasih.
Kalau tidak ada yang menambahkan lagi, mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita, Bapak Ibu. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami kau dapati memiliki iman yang benar Tuhan akan pengenalan akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa mengasihi Engkau kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapak yang baik. Kami berdoa untuk Bu Ros yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau senantiasa memberkati setiap kesehatannya, pekerjaan usahanya, apapun yang ia lakukan, Kau selalu memberkati Tuhan. Berkati juga pelayanannya juga Tuhan. Kau juga memberkati suaminya Pak Abi Tuhan. Yang Kau senantiasa memberkati kesehatan Pak Abi juga Tuhan. Pulihkan, mampukan, dan kuatkan Pak Abi juga Tuhan. Untuk selalu untuk kesehatannya selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga Bu Ros ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Ongko Tuhan. Kau senantiasa selalu memberkati kesehatannya juga Tuhan. Berkati orang-orang yang di sekitarnya Tuhan, mampukan mereka Tuhan untuk selalu mendampingi Pak Ongko Tuhan. Kau yang menjaga, melindungi Pak Ongko dan keluarga Tuhan. Kami serahkan Pak Ongko juga ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Dorcas. Setiap proses yang ia jalani Tuhan, Kau turut campur di dalam setiap prosesnya Tuhan. Baik itu kemoterapi, obat-obatan yang dimakan Tuhan, apapun Tuhan yang dilakukan Tuhan. Kau menyertai dan melindungi serta turut campur di dalamnya Tuhan. Berkati setiap pelayanannya juga Tuhan. Berkati pekerjaan usahanya juga Tuhan. Kau juga berkati orang-orang sekitar Bu Dorcas Tuhan yang mendampingi, kuatkan, mampukan mereka Tuhan. Itu selalu setia Tuhan. Kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan keluarga Bu Dorcas juga ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koromdeo yang hadir di pagi ini Tuhan. Kau selalu memberkati kami Tuhan, menyertai melindungi kami Tuhan. Setiap aktivitas kami dari pagi hingga malam nanti Tuhan, biarlah Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Beri hikmat untuk kami melakukan apapun Tuhan, untuk setiap keputusan apapun Tuhan, itu berasal daripada-Mu Tuhan. Kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara ini Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu untuk bangsa ini Tuhan, untuk para pemimpinnya dari presiden hingga jajaran terbawahnya Tuhan, Engkau kasih roh hikmat takut akan Engkau Tuhan, biarlah keputusan para pemimpin ini Tuhan hanya berasal daripada-Mu Tuhan, untuk membawa bangsa ini semakin baik, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam bangsa ini Tuhan, semakin banyak orang datang beribadah kepada-Mu, semakin banyak orang Tuhan mengenal Engkau melalui hidup orang-orang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang sekitar kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah mereka melihat Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Setiap bertemu kami, Tuhan, mereka bisa melihat Kristus di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Semakin banyak orang yang datang kepadamu di bangsa dan di sekitar kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu yang ada di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu, Tuhan. Marilah, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami juga Tuhan teringat akan siswa Moy, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau besok akan diadakannya tindakan kateter Tuhan. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang campur tangan dan memberikan hasil yang terbaik bagi siswa Moy. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga Tuhan segenap anggota Koromdeo di dalam tangan-Mu. Bila semakin berjalannya waktu, perjalanan kami bersama dengan Engkau, kami semakin dewasa di dalam Engkau. Kami semakin mengenal Engkau, semakin mengenal isi hati-Mu, dan apapun yang kami kerjakan dan lakukan, kami tidak mendukakan Engkau.
Kami selalu mengutamakan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.